Para suster, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali katekese visual. Kita akan lebih dalam mengenal akan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Demikian juga mereka yang menerima inisiasi Katolik diterima dalam gereja Katolik untuk menjadi warga gereja Katolik. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Dan tentu saja lewat pembaptisan membuat orang yang dibaptis ikut ambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah yang Maha Kudus, yakni melalui rahmat yang menguduskan. Bagaimana rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan juga gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam tritugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam berarti menguduskan, menjadi nabi mewartakan akan anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan, dan menjadi raja, yakni menjadi pemimpin. Selain memimpin dirinya sendiri, tapi juga memimpin orang-orang yang menjadi bagian kehidupan kita. Dan tentu saja dalam tritugas Kristus itu kita akan disatukan dalam perutusan sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus yang akan menghidupi, menghayati, dan bahkan mewujud nyatakan apa yang dialami dalam peristiwa pembaptisan, bahwa kita dilahirkan baru dalam Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sakramen inisiasi dalam gereja Katolik itu ada 3. Yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Maka ada 3 tahap inisiasi untuk menjadi orang Katolik. Yang pertama tentu saja masa prakatekumenet atau simpatisan menjadi katekumen, di mana masa itu masa pemurnian motivasi calon Katolik yang tentu saja juga dituntut untuk pertobatan dalam iman. Setelah punya harapan, punya motivasi untuk menjadi Katolik, maka itulah yang dirawat dan dipelihara untuk diperdalam kembali sehingga lalu memasuki pada masa yang kedua, yakni masa katekumenat menjadi calon baptis, di mana dalam masa katekumenat mereka akan mengalami masa perkembangan iman calon baptis itu sendiri dengan pengajaran dan pembinaan iman yang lebih serius lagi. Dan tentu saja masa yang ketiga adalah masa calon baptis menjadi baptisan baru. Masa persiapan baptisan dan penerimaan menjadi anggota gereja Katolik, yakni dengan peristiwa pembaptisan. Satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan bahwa sesudah dibaptis, para baptisan baru akan menerima, mengalami masa pembinaan iman sebagai baptisan baru yang disebut dengan mistagogi. Apa itu mistagogi? Adalah masa di mana para baptisan baru akan menerima pembinaan untuk lebih mendalami lagi dan mensyukuri kembali atas baptisan yang telah diterima. Maka untuk dibaptis, seseorang harus percaya dan beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti apa? Berarti hidup seturut dengan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sakramen baptis, seorang dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Maka ketika baptisan, para baptisan baru juga menerima lilin. Sebagai lambang lilin yang bernyala yang diterima adalah baptisan baru dalam sakramen itu merupakan lambang orang yang diterangi oleh Kristus sendiri. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang akan menuntun setiap baptisan baru untuk mengalami
kehidupan baru di dalam terang Kristus. Semoga kita boleh semakin menghayati menghidupi sakramen baptisan yang kita terima. Tuhan memberkati.